Ini ngapain sih Gibran ikut mendampingi pendaftaran pasangan ini? Buat menunjukkan bahwa pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin ini mendapat dukungan khusus dari keluarga Jokowi untuk menakut-nakuti pasangan lawan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama kita akan mengulik situasi pilkada di Jawa Tengah. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi atau Hendi, sudah mendaftar ke KPU Jawa Tengah pada hari Selasa lalu. Pasangan ini diusung oleh satu partai saja, yaitu PDIP. Besoknya, hari Rabu kemarin, pasangan kedua, Ahmad Lutfi Taj Yassin, juga mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Pasangan ini diusung oleh banyak partai seperti Gerindra, Golkar, PKS, PKB, Nasdem, PAN, P3, Demokrat, PSI, dan lain-lain ya. Kim Plus ini ya. Kedua proses pendaftaran itu berlangsung sama-sama meriah, diramaikan oleh masa pendukung masing-masing. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah pendaftaran pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin itu didampingi oleh Gibran. Ini ngapain sih Gibran ikut mendampingi pendaftaran pasangan ini? Buat menunjukkan bahwa pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin ini mendapat dukungan khusus dari keluarga Jokowi untuk menakut-nakuti pasangan lawan, untuk memamerkan kekuasaan keluarga Jokowi yang nantinya Gibran ini akan dilantik sebagai wakil presiden, untuk memperlihatkan bahwa pasangan ini mendapatkan backingan yang kuat seperti upaya keras Jokowi di Pilpres kemarin. Menandakan nanti di Jateng itu ya ada bagi-bagi bansos lagi. Sadar nggak sih kalau kehadiran Gibran di sana malah memberikan efek kurang baik terhadap pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Seakan pasangan ini merupakan pasangan lemah dan tidak mandiri tanpa kehadiran keluarga Jokowi. Seakan pasangan ini membutuhkan sokongan besar dari keluarga Jokowi untuk menang. Artinya, tanpa dukungan keluarga Jokowi, mereka nggak akan bisa menang. Kan jadi begitu kesannya ya. Harusnya kan nanti di pilkada itu jadi kontestasi adu gagasan, adu program. Seperti yang diharapkan oleh Ridwan Kamil yang juga diusung oleh Kim Plus di Pilgub DKI Jakarta kan. Kalau melihat strategi pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin dengan didampingi Gibran ini kan, malah jadi adu backingan. Oh enggak, saya yakin pasangan Andika Hendi tidak bakal terintimidasi atau terpengaruh dengan unjuk kekuasaan oleh Gibran ini. Justru kita mau memperingatkan bahwa unjuk kekuasaan dari keluarga Jokowi terkait pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin ini ke depannya malah bisa jadi bumerang. Bumerang yang tidak menguntungkan untuk mereka sendiri. Jadi kayak senjata makan tuan. Saat ini, kondisi dan situasinya itu berbeda dengan saat menjelang Pilpres 2024 lalu. Perbedaan itu terletak pada adanya demo-demo darurat Indonesia yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Yang demo bukan hanya para mahasiswa, para buruh, aktivis, akademisi, sampai artis juga ikutan demo. Demo-demo itu masih berlangsung di mana-mana sejak tanggal 22 kemarin ya, sampai kemarin itu ya. Kemarin Rabu itu saja ada demo oleh para mahasiswa di Solo. Mereka menuntut agar rezim Jokowi diadili dan mereka itu mengecam tindakan kekerasan oleh aparat terhadap para pendemo. Di Solo loh ini ya, kampung halaman Presiden Jokowi dan keluarga. Sementara itu, demo mahasiswa di Semarang pada hari Senin lalu, tanggal 26 Agustus, juga mendapatkan banyak perhatian publik karena terjadi aksi kekerasan terhadap para pendemo oleh pihak aparat. Pengamanan demo oleh aparat kepolisian juga menggunakan gas air mata. Penggunaan gas air mata ini ternyata mengenai pihak lain yang bukan masa pendemo, yakni anak-anak yang mau ngaji. Anak-anak kecil ini ya, ada sekitar 17 anak-anak yang terpapar gas air mata. Bahkan ada satu anak yang sampai pingsan.
Berbagai pihak kemudian mengecam tindak kekerasan oleh aparat ini ya. Misalnya Komnas HAM yang mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menangani dan membubarkan aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kemudian dari pengamat kepolisian, ya, dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES ya, Bambang Rukminto namanya. Dia menilai bahwa kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian itu merupakan cerminan bahwa bukannya melindungi dan mengayomi masyarakat, polisi malah semakin mengayomi kepentingan penguasa. Pihak Polda Jateng sudah memberikan keterangan pada media, tapi mungkin ya keterangan ini tidak disusun dengan seksama ya. Kata-katanya itu loh, kata-katanya tidak dipilih dengan baik dan bijak. Sehingga bukannya menarik simpati masyarakat, malah kata-kata itu jadi makin menimbulkan antipati dari publik. Sehingga jadi bulan-bulanan di media. Itu ya, di media, beberapa judulnya ya. Seperti misalnya, Polda Jateng soal warga termasuk anak-anak kena gas air mata. Itu katanya sesuai SOP. Polda Jateng, gas air mata berbahaya, hanya perih sementara. Satu lagi contohnya ya, Polda Jateng angkat bicara soal anak-anak kena gas air mata. Yang sudah terbiasa kena, enggak apa-apa. Nah ini sebagai catatan ya buat bagian humasnya. Mungkin lain kali kata-katanya itu dipilih dengan cermat ya Pak. Agar tidak makin menimbulkan antipati dari masyarakat. Soal pengerahan kekuatan aparat yang berlebihan dan tindakan kekerasan di Semarang ini juga mendapatkan perhatian dari kalangan artis. Seperti Ferdi Nuril yang bahkan menyenggol langsung Pak Jokowi dalam cuitannya. Mempertanyakan, belum adanya pernyataan publik dari Presiden Jokowi mengenai situasi demo. Khususnya yang menjadi chaos ya seperti di Semarang. Ini dicuitkan pada hari Selasa ya tanggal 27 Agustus lalu. Sebelum ada pernyataan dari Pak Jokowi itu ya. Nah, kembali ke pilkada. Dengan adanya dugaan kekerasan dari aparat, komentar dari Polda Jateng yang malah memperkeruh suasana, dan kecaman dari berbagai pihak ini, ya, saya kira sedikit banyak akan mempengaruhi elektabilitas Ahmad Lutfi di Jateng. Bagaimanapun, ya, secara struktural, aparat yang turun mengamankan aksi demo darurat Indonesia itu kan anak buahnya Pak Lutfi semua. Walaupun sesudah itu, Ahmad Lutfi mengundurkan diri dari jabatan itu ya. Keterkaitan ini saya kira akan sedikit banyak mengganggu elektabilitas beliau ini. Faktor kedua yang berdampak pada elektabilitas pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin, adalah yang tadi sudah saya sebut ya, bumerang dari dukungan yang diperlihatkan oleh keluarga Jokowi. Kalau soal hubungan dekat ya, itu Pak Andika saya kira juga punya hubungan dekat dengan Pak Jokowi. Namun Pak Andika kan tidak didukung oleh keluarga Jokowi secara terang-terangan seperti yang diperlihatkan terhadap Pak Ahmad Lutfi. Sampai Gibran ikut mendampingi dalam pendaftaran ke KPU. Kehadiran Gibran ini kan gak relevan sama sekali. Gibran itu tidak terkait dengan partai politik manapun yang mengusung pasangan Ahmad Lutfi, Gus Yassin. Jadi Gibran hadir di pendaftaran itu sebagai apa? Sebagai anak Presiden Jokowi, sebagai wakil presiden terpilih, atau sebagai perwakilan dari keluarga Jokowi. Kayak di itu ya, kayak orang di kawinan itu ada perwakilan keluarga gitu. Efek apa yang diharapkan dengan kehadiran Gibran di sana? Apakah kehadiran Gibran itu sebagai unjuk kekuasaan keluarga Jokowi di Pilkada Jateng? Bahwa Jawa Tengah itu sudah berada dalam genggaman tangan keluarga Jokowi. Buktinya kan pasangan Prabowo Gibran menang di Jateng ya waktu Pilpres kemarin. Tapi itu kan waktu Pilpres ya. Saat ini situasi dan kondisinya itu beda. Saat ini Jokowi dan keluarga itu menjadi musuh rakyat. Dengan adanya demo-demo yang juga terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Waktu Pilpres itu kan memang ada yang memprotes soal politik dinasti, namun tidak ada demo-demo besar seperti saat ini.
Bahkan di Yogyakarta itu ya, masa pendemo sampai menyampaikan bahwa rakyat Yogyakarta katanya menolak Jokowi berlebaran di Jogja. Coba bayangkan, nggak boleh berlebaran di Jogja katanya. Yogyakarta ini saya sebut ya, karena banyak anak-anak mahasiswa di Jogja yang juga berasal dari Jawa Tengah. Para orang tuanya kan merupakan warga Jateng. Mungkin dulu waktu Pilpres itu terpaksa milih Prabowo Gibran. Mungkin ya. Kalau sekarang dengan adanya demo-demo, mereka itu sudah nggak takut atau nggak segan lagi. Apalagi lawannya Ahmad Lutfi itu kan juga jenderal. Nah ini, ketika yang sama-sama jenderal berhadap-hadapan, saya kira masa pemilih di Jawa Tengah berkurang kepeduliannya terhadap kekuasaan keluarga Jokowi. Ini satu faktor juga ya sebenarnya, namun saya tidak mau membahas sampai ke faktor teritorial itu. Karena kita kan maunya pemilu itu berlangsung secara demokratis, sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa dipengaruhi latar belakang militer atau kepolisian ya. Nah, salah satu bukti berkurangnya rasa takut atau segan masyarakat terhadap kekuasaan Jokowi adalah ketika kemarin Pak Jokowi itu belusukan di sebuah pasar di Yogyakarta. Ada beberapa warga yang memanggil beliau dengan nama Mulyono. Seperti yang sudah banyak diketahui publik ya, nama Mulyono adalah nama pertama Jokowi yang akhirnya diganti oleh orang tuanya. Karena ketika bernama Mulyono itu Pak Jokowi itu sakit-sakitan. Sehingga akhirnya diganti namanya jadi Joko Widodo. Soal nama Mulyono ini santer ya di medsos. Para netizen mulai memanggil Pak Jokowi dengan nama Mulyono agar kena amsyong katanya. Nah, pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin, jangan sampai kena amsyong di Pilkada Jateng ya, hanya karena keluarga Jokowi ikut memanfaatkan panggung Pilkada itu untuk memamerkan kekuasaannya. Silakan adu gagasan dan adu program dengan pasangan Andika Hendi. Silakan berkompetisi dengan bersih ya, sportif dan riang gembira. Serahkan sepenuhnya pilihan kepada masyarakat Jawa Tengah. Menang atau kalah itu jadi kehendak murni dari warga Jawa Tengah, bukan atas kehendak dari satu keluarga saja. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.